Gue bilang, Mal ajarin dong programmer. Ngapain programmer? Jadi nih Mal, programmer ini udah bikin .com, udah bikin apps. Back then sebelum pandemi lagi rame-ramenya. Iya. Incubation, startup dan sebagainya. Mereka nyari investor gak bisa ngomong Mal. Oh gitu? Yes. Oke, gue ajarin. Oh jangan lu bersembunyi di balik kata aku introvert. And I hate that. Yang kedua apa bro yang rame? Selain itu, aku gak good looking. Gue benci banget itu. Padahal ada orang yang good looking begitu buka mulutnya bikin jadi kacau, ya kan? Kebalikan. Ini true story ya, ini true story. Gue pernah temen-temen adik-adik yang punya ide lu bisa kelihatan basi karena lu nyampainya basi bro. Iya betul, betul banget. Kadang-kadang ide basi bisa laku mahal karena nyampainya keren. Gue tanya yang lagi nonton, lu punya nggak teman skripsi? Skripsinya biasa aja, tapi karena presentasinya udah oke, jadinya lebih bagus daripada lo. By the way, lu pernah makan sate ratu nggak? Belum pernah. Oke. Ini teman gue di Jogja dia bikin sate ratu. Lu harus cobain. Oke. Itu juga dia pinter. Nah ini gue mau kasih tau lu satu tuh. Ini buat teman-teman UMKM juga nih. Di saat semua orang bikin dagang sate, dia punya sate unik. Apa tuh? Warnanya agak kemerah-merahan, spicy, crunchy. Crunchy? Iya, jadi kayak juicy gitu loh, kayak stick gitu. Oke. It's so good. Oke. Tapi dia fokusnya iklannya di TripAdvisor. Oh, wow. Jadi di situ kalau lu datang, itu Boleh sate ini sudah dimakan lebih dari 82 negara. Wah, nice. Nice branding. Jadi unik gitu. Keren. Jadi itu juga menjadi salah satu inspiration karena gue juga penggiat. Sebenarnya gue dulu tuh penggiat banget untuk ngedorong UMKM. Tapi at some point gue stop karena gue merasa gini. Ada levelnya. Di mana lu bisa bantu orang, di mana lu nggak bisa bantu. Benar. Di saat orang cuman butuh makan, lu nggak bisa kasih dia ilmu. Yes, setuju gue. Di saat orang udah cukup makan, dia mau tumbuh, dia butuh ilmu. Yes. Contoh gini ya, gue kan di Bintaro tuh kalau ke sekolah anak gue itu macet bro. Jadi gue suka naik motor ya, karena gue males macet-macetan. Gue naik motor nunggu kayak 20 minutes before anak gue keluar, gue parkir di supermarket yang ada gorengannya. Sering gue di situ. Itu gue kayak gini, gue nunggu di motor gue ada gorengan, orang beli. Bang 5.000, tak. Bang 10.000, pergi. Kan gue ke situ terus tuh, kasih parkirannya terus untuk jemput anak gue. Di hari keberapa gue ada keberanian. Gue sering beli juga, gue bilang, misalnya Bronil, lu ngomong dong. Ngomong apa Bang Kemal? Gini, lu buka jam berapa? Jam 11 Bang, sampai kapan? Sampai Isya, tiap hari? Iya tiap hari. Kalau ada yang beli 5.000, lu tawarin. Bu, gak mau pisang gorengnya nih bu. Pisang gorengnya lagi enak-enaknya bu. Apa kek? Cirengnya enggak nih, baru saya angkat nih, lagi panas-panasnya nih. Lu dari jam 11 sampai Isya, masa sih lu gak dapet 10 orang yang nambah? Karena ditawarin, apalagi emak-emak gue buset. Tipe-tipe orang yang boom. Dan gue yakin emak-emak yang lain juga. Masa lu gak tawarin? Kalau lu diem aja, nggak ada yang bergerak. the product's not gonna speak by itself. Iya benar. Gue bilang ini produk ini gak bakal ngomong. Lu harus nawarin. Ubinya lagi enak loh. Masa lu gak dapet? Terus do the math gue bilang ya. Kita hitung ya. Let's say lu jam 11 sampai Isya. Let's say itu kan berapa banyak orang yang beli. Gue duduk aja ada 5 orang. Gue duduk padahal cuma 20 menit bos. Gitu ya. Coba anggaplah sejam 10 orang. Gue bilang gini, sehari 10 gue bilang. Satu orang nambah 4.000. Berarti sehari 40.000. Iya betul. Ya. Dikali 30 hari. Iya 1 million lebih. 1.2 kalau gak salah. Gue bilang lu kaliin setahun. 16 million. Jadi duit gak buat anak lu sekolah. Jadi. Gara-gara ngomong. Iya. Gara-gara ngomong. Gara-gara ngomong bos. Jadi kurangin jempolnya. Nah. Banyakin bacotnya. Itu jualan dia. guys. Itu dia. Gara-gara ngomong bro. Gue bilang speaking skill adalah skill pendamping nomor 1 skill utama lo. Whatever it is. Bener sih. Speaking skill adalah skill pendamping utama ya. Speaking skill adalah skill pendamping nomor 1 skill utama lo.
What is this? What are you? You name it. Lu butuh ini. Iya. You're an athlete. Lu butuh ini. Iya. Gue sebelum pandemi dipanggil sama Google Incubator. Gue bilang, Mal ajarin dong programmer. Ngapain programmer? Jadi nih Mal, programmer ini udah bikin .com, udah bikin apps. Back then sebelum pandemi lagi rame-ramenya. Iya. Incubation, startup dan sebagainya. Mereka nyari investor gak bisa ngomong Mal. Oh gitu? Yes. Oke, gue ajarin. Nyambung ke filmnya Jeff Bezos. Jeff Bezos juga, lu tonton filmnya yang judulnya Bezos. Iya. Gue kemarin nonton. Itu gue nonton di pesawat. Dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat funding. Gara-gara apa? Pas presentasi dia megang cue card gini bro. Bacotnya nggak bagus. Dia punya partner yang bisa ngomong lebih bacot dari dia, ya. Terus something happen, akhirnya dia dipercaya. Iya. Gitu. Itu dia. Gue bilang ke teman-teman adik-adik, gue bilang semua SMA dan kuliah harus belajar public speaking atau speaking skill. Gue bilang gitu. Iya. Setiap kali gue live. Kenapa? Satu ada lagi nih. Kalau lu udah belajar di sekolah dan lu udah practice. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak. You do that aja. Every time ada chance untuk presentasi. Saya Pak. Sampai kuliah lu kayak gitu terus dari SMA. Ketika lu kerja, lu udah punya jam terbang lebih banyak daripada yang lain. Bener gak? Benar. Ya kan? Benar. Keberanian lu lebih banyak gak? Yes. Dan lu bisa mengekspresikan dengan tepat. Exactly. Karena kuncinya tepat sih. Dan lu udah belajar. Dan lu udah salah. Dan gue bilang gini sama adik-adik SMA. Mungkin ada yang lagi dengerin anak-anak kuliah. Lu salah di sekolah atau di kampus. Itu lebih baik daripada nanti pas lu kerja. Lu salah di depan klien. Betul. Salah depan klien gak bisa diulang bos. Betul. It's a pure loss. There goes your opportunity. Iya. Gue bukan nakut-nakutin. Gue udah kerja dari umur 20. That's the fact. Ketika lu belibet, presentasi lu jelek, padahal ide lu bagus. Gak mungkin loh. Bronil tolong sekali lagi dong Bronil. Tolong dong. Pak tolong Pak sekali lagi. Man you can't do that. Nah, bro tuh sekali lagi dong bro. Kasih kesempatan. Sorry tadi gue kelupaan. sorry. You can't do that. Itu orang banyak nanya sama gue. Orang banyak yang kerja di international company. Dia mungkin ngelihat ya, kok bos gue jago banget ngomong ya. Dia nanya banyak loh, gak 1-2 nanya sama gue. Bang, gue kerja di company X, gue kerja di company A gitu ya. Bos gue yang bule-bule kok by natural mereka udah bisa ya. Sini gue jawab. I wasn't raised like overseas like in total enggak. Tapi gue waktu sekolah SD, sebelum SD gue di Jakarta, di Serpong. Sebelumnya TK gue di Sydney. Pas SMP, SMA, itu gue di Swiss. Yang gue ngerasa bahwa kenapa anak-anak bule itu lebih gampang ngomong adalah karena dari kecil mereka udah ngomong di kelas bos. Yes. Bukan masalah presentasi ya, tapi karena gurunya. Iya. Interaksi gurunya. Jadi misalnya lagi ngomongin nih, Cut Nyadin dan Tengku Umar, gerilya 2 minggu di hutan. Mereka gak akan nanya kayak, gurunya bukan kayak gini. Bronil, kamu dengerin saya nggak tadi? Tadi saya bilang mereka gerilya. Gerilyanya berapa lama? Lu tegang kan nggak? Tegang. Mereka pertanyaan nggak kayak gitu. Guru-guru gue nggak kayak gitu. Ini zaman dulu ya. Mudah-mudahan sekarang guru-guru Indonesia nggak kayak gitu. Kalau gue dulu gini, Bronil, ini Pangeran Cut Nyadin dan Tengku Umar, ini 2 minggu bisa survive gerilya. Kira-kira mereka bisa survive makanan apa di hutan? Suruh mikir. Yes. Dan gak ada benar salah. It's about your opinion. Yes. Disitulah keberanian timbul bro. Yes. Karena tidak ada judgment. Exactly. Dan itu yang ngebeda. Kan gue tahun 90-an ya. Jadi gue ngomongin tahun 90-an nih. Mudah-mudahan sekarang gak kayak gitu. Dan itu jadi anak-anak berani untuk ngomong. Makanya tuh bule-bule ngomong kayak encer-encer aja bro sekarang gitu. Ya dari dulu mereka kan udah terbiasa untuk ngomong apa aja dan tidak akan dijudge salah. Yeah. Dan memang di rumahnya mereka juga style-nya begitu. Yes. Dikasih freedom of expression. Betul. You can speak what you feel. Yeah. Gue dengerin tapi yang gue ngomong lu juga validate. Betul. Makanya gue bilang anak-anak SMA lu harus belajar dari sekarang. Kalau enggak, lu yang ada ntar pas kerja. Kenapa pengen kerja di sini? Karena rumah saya kebetulan deket sini Pak. Dan saya juga suka dunia digital. Titik. Kenapa pengen ini sih? Karena saya gini.
no one's gonna invest on you UMR 4,9 juta sebulan kali setahun kalau lu ngomongnya kayak gitu. Lu akan kalah sama orang yang CV-nya sama tapi dia lebih enak ngomongnya. Yes, Trust you're me. right. Yes. Gue akan lebih invest di orang itu. Introvert gimana? Introvert kan bilang gue gak bisa ngomong. Oke. Ini nih ya. Ini menurut gue adalah ada, gue tuh tipenya toxic. bukan yang bisa ngomong. Oh iya. Gitu. Thank you for asking this question. Thank you karena ini adalah pertanyaan setiap hari di TikTok. Kak, aku introvert. Oke. Bareng-bareng, maybe you can browse right now. Boleh gak lu browse sekarang? Oke. Famous. Lu ketik famous. Gue gini aja langsung deh. Famous. Introvert. Leaders. Siapa aja tuh yang keluar? Yang sekarang sering ada di TV deh. Siapa tuh? Gue lumayan hafal. Enggak, kalau yang di sini kan keluarnya Abraham Lincoln, Roosevelt, Albert Einstein, Rosa itu Parks, tua-tua ya. Mahatma Gandhi. Tapi kalau lu buka lagi ada who is the famous introvert leader? Ada Barack Obama, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling, yes, Harry Clinton, yes, Michael Jordan, yes. Nah, lu lihat ketika mereka di interview, enggak. Barack Obama, Raditya Dika, dia introvert. So, gak ada. Ini lumayan rame nih masalah. Isu ini lumayan rame karena teman gue dia punya perusahaan, dia sampai telepon gue. Bro, gue ada anak baru nih, gue suruh presentasi katanya, Pak jangan Pak, saya introvert. Emang orang introvert nggak bisa interview ya mal? Sampai nanya gue loh. Karena isu ini kayak orang bersembunyi di balik kata gue introvert. Gue nggak bisa presentasi. No, I'm sorry to say, gue udah cross check sama dosen, psikolog dan psikolog komunikasi. It has nothing to do. Betul. It's all about preparation. Seorang Kemal, gue coach public speaking skill, dan gue udah siaran dari tahun 2000. Tiba-tiba Bro Neil suruh, bro besok lu presentasi ya, tentang apa? Industri maritim dan ekosistemnya di tahun 2025. Gue gak tahu apa-apa, gue pun akan gugup. Sama seperti anak yang introvert. Iya, mau lu punya pengalaman 30 tahun juga sama. Iya. Karena I don't understand anything about bisnis maritim 2025. Gue pun akan besok gue akan gue gak tahu apa-apa. Tapi begitu mental lu udah tahu I need to do research, find key pointsnya apa, besok lu bisa ngomong. Pasti. Jadi jangan lu bersembunyi di balik kata aku introvert. And I hate that. Yang kedua apa bro yang rame? Selain itu, aku gak good looking. Gue benci banget itu. Padahal ya kan ada orang yang good looking begitu buka mulutnya bikin jadi kacau, ya kan? Kebalikan. Ini true story ya, Gue pada saat itu jadi MC satu brand minuman, ya, minumannya let's say buat semacam teh. Di sebelah jadi gue ini preskon barengan sama satu KOL. Nah KOL kan mungkin dia terbiasa bikin video pada saat itu instastory 15 detik. Mungkin videonya pendek-pendek, pinter ngomong. Begitu preskon gak bisa ngomong. Suruh elaborate gak bisa. Ada kan momen-momen we call it the frozen moment. Ya, dan dia gak terbiasa. Dan kita pada saat itu sama media ada 3 sesi. Sama brand di stop loh. Kasian gue. Asli gue kasihan. Sampai dia datang ke gue, Kak bantu aku Kak, aku akan bantu kamu, kita kayak ngobrol ya. Cuman udah telat, brand udah gak mau. Di sesi kedua dia di-cut. Karena dia gak bisa elaborate, dia gak bisa ngomong. Beda dengan apa yang dilihat di social medianya dia. Oke. Gue yang, man, because he sayang did banget. not do preparation. Dia gak latihan. Persiapan, latihan itu kuncinya. Media akan nanya seperti apa. Question listnya udah ada. Gue ngasih pertanyaan juga udah gitu. Tapi dia jawabnya cuman, aduh. Yeah. Padahal itu it's like losing you were blessed with the momentum, but you did not prepare for the momentum. And she was good looking. Yeah. She was good looking. Yeah. Benar, she is good looking gitu. Jadi good looking atau no ya. Bukan good looking, tapi yang benar adalah good to look at. Yang penting lu enak dilihat. Iya. Baju lu tidak terlalu ketat, rambut lu rapi, kacamata lu bukan yang mungkin beset-beset atau sininya ya enak gitu. Kuku lu gak kotor-kotor, yang penting enak dilihat. Bukan harus kayak Nicholas Saputra. Pak, kalau harus kayak Nicholas Saputra, karir saya gak sampai sekarang, Pak. Iya. Betul. Jadi tapi itu di social media kenceng, bro. I don't know who started it. Ya, tapi masalah introvert sama masalah you have to be good looking itu
rame sekali di Gen Z ya, have to say that. Yes, Gitu. yes. Menurut gue yang lu ngomong ini connect banget dengan gue sendiri kan selalu ngajarin lebih ke mindset. Kalau gue bener-bener nguliknya semua. Mau ngomongin growth mindset, sales mindset, networking mindset, gue lebih ke mindsetnya dulu. Because itu kayak frame, kita punya frame-nya dulu kan. Baru kita punya skill, baru kita punya tools. Ya kan? Jadi gue selalu percaya kalau lu ngomongin introvert atau extrovert itu sebenarnya source of energy aja. Kalau introvert dia butuh tempat yang quiet untuk regain dia punya energi. Kalau extrovert dia justru butuh keramaian. Betul. Tapi bukan berhubungan sama speaking. Terus kalau introvert mungkin bisa cepet capek. Kalau extrovert justru kalau di tempat yang ramai itu justru dia lemasnya kalau disuruh diam. Betul. Dan tapi anak extrovert justru omongnya bisa nggak terarah. Iya, betul. Kalau bisa kemana-mana akhirnya. Dan dia punya problem in keeping the context clear. Ya kan? Akhirnya poin tujuannya hilang. Sering terjadi. Nah jadi kan setiap ini ada plus minusnya kan. Itu satu. Kedua gue juga selalu percaya dan gue yakin lu pasti agree. Kalau udah saatnya ngomong kita tuh harus selalu sadar what are we talking, who are we talking to, where are we talking, ya kan? And how we are talking. Betul. Itu yang paling penting. Dan menurut gue communication menurut gue is so powerful. It keeps you alive with your family, it keeps you alive with your parents, it keeps you alive with your friends, and your business and everything. Because at the end, bahkan to yourself, if you don't know how to communicate with yourself, you're done. How to communicate and with who you communicate itu penting. Kayak gue ngajar sales mobil kan, beberapa brand mobil nge-hire gue sebelum mereka pameran dan lain-lain. Gue bilang sama sales, lo ketemu sama bapak-bapak, ketemu sama ibu-ibu, lo harus engage, build the relationship. Pakai apa? Pakai cara ngomong. Ketika bapak-bapak, halo Pak, selamat siang Pak, apa kabar? Sehat Pak? Oke. Lagi nyari mobil apa? Ketika sama ibu-ibu jangan, halo ibu selamat siang ibu. Nggak bisa sama ibu, halo ibu apa kabar? Lagi nyari mobil apa? Tone, intonasi. Lo harus tahu, brand itu ngeluarin duit banyak banget biar punya tone yang diingat sama orang. Benar. Dan mereka ngeluarin duit kayak gede. Ice cream kan. Ice cream, kan? Roti. Nah. Mie, you know, nah. Apa mau mereka ngerubah jingle? Nggak mau mereka rubah. Orang udah dapet, orang udah jadi top of mind, right? Betul. Nah, masa lo mau ngomong selamat siang Pak, selamat siang Ibu, bye gue bilang. Jadi intonasi itu segitu pentingnya gue bilang. Kalimatnya sama, tapi kan dikasih intonasi jadi lebih hidup. Iya benar. Itu jadi basic seperti itu tuh harus dipelajari sama semua orang. Semua, bahkan kayak ya makanya gue bilang dari anak SMA, kuliah. That's why gue bikin murah, kenapa? Karena so everybody can jump in. Itu terutama UMKM Indonesia bro, yang begitu banyak teman-teman adik-adik yang punya ide lu bisa kelihatan basi karena lu nyampainya basi bro. Iya betul banget. Kadang-kadang ide basi bisa laku mahal karena nyampainya keren. Gue tanya yang lagi nonton, lu punya gak teman skripsi? Skripsinya biasa aja, tapi karena presentasinya udah oke, jadinya lebih bagus daripada lo. Padahal isinya punya lu mungkin lebih berbobot. Gue bilang, mau sebagus apa slide lo, deck lo. Lu mau pakai MacBook Pro yang paling mahal pas presentasi, tapi begitu keluarnya, selamat siang, saya Kemal dari podcast Mindset. Jadi baik, kita akan menjelaskan. Aduh. And disruption right now is crazy. Zaman gue mulai karir di public speaking, disruption mungkin dari temennya atau telepon. Sekarang notif. Iya benar. Itu disruption bro. Digital has been a very good thing, but it's highly disruptive. Distractive. Bener. Itu udah keluar. Orang langsung gini. Kalau lu gak enak ngomongnya udah. Gitu. Dan itu gak enak loh. Gak enak. Lu lagi ngomong tahu-tahu semua orang lihat kayak handphone masing-masing kayak lu gak dianggap gitu. I've been there man. Gitu. Jadi orang kayak apakah cuman intonasi? Enggak kak, banyak orang gimana nggak ngeblank? Gue ajarin lo biar nggak ngeblank gimana. Biar lo bisa ngomong terus, nggak berhenti. Lu jualannya apa? Mungkin hiasan kayak gini, lu bisa cerita terus. Nah itu ada coachingnya, ada tekniknya, ada biar otak lu terbiasa untuk ngoceh terus, menyapa terus dan nggak ngulang-ngulang. Nah itu. Gue sering ketemu orang yang demen ngoceh tapi ngulang. Kayaknya udah berhenti, dia ngulang lagi. Energi masih ada. Iya. Ngulang hal yang sama. Aduh. Gini, udah denger gue, udah ngerti gue. Itu sih bro, that's why gue menurut gue ya,
Indonesia itu butuh berbicara. Makanya gue punya tagline, nyalakan bangsa lewat bicara. Oke. That's my tagline. I think that's the powerful closing statement. Yep. Nyalakan bangsa lewat bicara. Nyalakan bangsa lewat bicara, nyalakan hidupmu lewat bicara, nyalakan bisnismu lewat bicara, dan nyalakan hatimu juga lewat bicara sama Tuhan. Yes, nice. Thank you bro, thank you so much.